Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zakira Fadia dengan NIM 242410102054 dari kelas SOB. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS praktikum sistem operasi. Yang soal pertama ada navigasi dasar dan manajemen direktori. Buat direktori kerja bernama UTS menggunakan perintah enter dir, lalu tuliskan nama direktori yang akan dibuat. Lalu untuk mengeceknya kita akan menggunakan ls. Nah, di sini sudah terbukti bahwa direktori UTS-nya sudah terbuat ya. Lalu masuk ke dalam direktori tersebut c.uts. Nah, bukti bahwa kalau sudah masuk ke direktorinya itu di sebelahnya slice itu ada UTS gitu. Lalu di dalam UTS buat folder seperti berikut: mkdir, data logs, config. Oke, lalu di ls untuk membuktikan bahwa sudah. Nah, berhasil dibuat. Lalu di dalam folder data, jadi data buat 3 file kosong: touch, data 1, .txt, data 2, .txt, data 3, .txt. ls. Oke, pindahkan data 1 ke folder log. mv data 1 txt ke tts /logs. Oh, mv data d1.txt cd logs, habis itu ls. Nah, jadi di sini maaf ya, ini salah. Jadi sebelum mindahin data 1 ini ke folder logs, kita itu harus keluar dari direktori data, karena tadi kan masuk buat data 1 dan teman-temannya. Itu kita dikeluarin dulu dari direktori datanya, habis itu di mv. mv itu singkatan dari move data slice data 1.txt itu maksudnya di direktori data yang akan dipindahkan itu ada di direktori data namanya data 1.txt. Terus lokasi tujuan tujuan pemindahannya itu ada di direktori logs. Kenapa nggak pakai data slice seperti data 1.txt? Itu karena logs itu merupakan direktori sendiri gitu. Jadi bisa langsung pakai logs gitu. Terus untuk membuktikannya, kita itu masuk ke direktori logs menggunakan perintah cd. Habis itu kalau udah masuk, bisa menggunakan perintah ls untuk melihatnya. Nah, di sini sudah terbukti bahwa data 1.txt itu sudah masuk ke logs. Habis itu salin data 2.txt ke folder config cp data 2.txt to config dan ubah nama salinannya menjadi backup.sh. Oh, gini aja pakai slice astagfirullah, maaf ya. Apakah bisa? Ini saya nyoba juga ya. cp lso masuk ke data dulu deh. Data masih ada. Oke, cd config os. Jadi di sini tuh kan perintahnya salin data 2.txt ke folder config. Nah, itu salin itu bisa menggunakan cp atau copy data
data slice data2.txt itu maksudnya data, karena data2.txt itu ada di folder directory data. Nah, jadi data slice data2.txt ke folder tujuan yaitu directory tujuan yaitu directory config, lalu ubah nama salinannya menjadi const slice backup.sh. Nah, itu bisa menggunakan shortcut kayak slice terus nama tujuannya, nama penggantinya gitu. Jadi daripada pakai dan terus di mv pakai nama pakai pakai perintah yang lainnya, mending langsung di slice con backup.sh. Habis itu kita lihat di directory data. Di sini di data itu masih ada data2.txt kan. Nah, terus kita keluar, habis itu masuk ke directory config. Di config kita ngelihat apakah data2.txt itu sudah ke pindah dan sudah keganti namanya menjadi conf slash backup.sh. Nah, di sini sudah terbukti. Habis itu mana? Salin data udah delete file data2.txt adalah m data slash data2.txt jadi data ls. Oke. Iya, lupa jelas. Jadi itu kita ngapus itu bisa dengan rm data2.txt. Gunakan text editor untuk menulis nano. Oh, masuk ke config dulu ya. Gunakan text editor. Berarti masuk ke config. Jadi config nano. Terus itu yeah. Name to write. Ya, intinya gitulah. Karena aku jelasin kan di nano menggunakan editor. Text editor itu salah satunya ada nano. Jadi di sini kita menggunakan perintah nano conf backup.sh. Jangan lupa masuk ke direktori utamanya. Direktori si conf slash backup itu. Terus barusan itu diketik. Ini adalah file data2.txt. Terus habis itu dikeluarin di cat untuk melihat apakah ada conf slash backup.sh itu sudah ada isinya apa belum. Begitu. Gunakan redirection untuk menggunakan redirection untuk menulis data. Oh, bukannya data2.txt itu sudah kehapus. Dan yang disimpan pada file data ya udah berarti buatlah itu. Ke
Oh, sorry. JV template. Jadi, oke, ini ada errornya sedikit, maaf ya. Habis gunakan redirection untuk menulis kalimat ini adalah file data2.txt itu menggunakan echo, lalu ditulis kalimatnya apa. Habis itu redirectionnya itu menggunakan ini kalimat, ya itu kalimat lebih dari, aku lupa namanya apa, ke data slice data2.txt karena tadi datanya udah data2.txt itu sudah kehapus, jadi otomatis ngebuat lagi ya ke directory data. Habis itu ini error sedikit, maaf. Karena ini langsung nyoba, habis itu diisi di data, masuk ke directory datanya, terus kalau sudah masuk di ls dulu, apakah ngelihat apakah data2.txt itu sudah ada atau belum. Di sini sudah ada, lalu langsung di-cat untuk melihat isi filenya. Nah, isi filenya ini sudah ada. Tampilkan isi ke nfbackup.sh dan data.txt CLI. Cat pick ke nfbackup.sh Oke, jadi tampilkan isi soal C, ada tampilkan isi file com ini dan data2.txt menggunakan perintah CLI. Perintah CLI itu cat, habis itu ngecek, ngebaca file nfbackup.sh itu menggunakan cat, lalu dan itu berarti dan di sini tuh kalau dua perintahnya itu benar semua maka akan dijalankan gitu. Nah, ini pokok cat itu untuk membaca file, jadi cat ke nfbackup.sh sama cat data2.txt ini isinya sudah ada benar. Nah, habis itu tambahkan teks baris tambahan ke hanya itu baris tambahan ke file menggunakan redirection. So, data oh data dua txt jadi ya. Untuk menambahkan teks baris tambahan ke akhir file data2.txt menggunakan redirection itu bisa menggunakan echo dulu, echo terus kata yang akan ditambahkan itu apa, terus ini lebih dari 2 kali itu kalau tadi kan 1 kali ini untuk menimpa ya, kayak untuk menambahkan doang. Nah, kalau di sini itu menambahkan tapi nggak menimpa, tapi nggak ngeganti isi yang sudah ada. Jadi kayak cuma nge-append gitu. Apa ya istilahnya? Kayak menambahkan baris gitulah. Nah, baris tambahan itu dimasukin ke data2.txt. Masuk ke directory data untuk mengecek, terus ngelihat cat data2.txt. Nah, di sini kan tadi isi file data2.txt itu udah ada, ini adalah file data2.txt. Anjay, sama tipenya lagi. Habis itu, nah, karena sudah ditambahin baris tambahan tadi, jadi maka akan seperti ini. Ada 2 baris, begitu. Tampilkan baris teks terakhir dari data. Kita keluar. File min-n1 data2. Benarkah? Oh, benar. Tail ini buat
buat ngebaca file dari akhir. Nah, main N1 itu berarti baris terakhir yang nomor satu. Baris terakhir nomor satu dari data2.txt. Nanti outputnya adalah baris tambahan. Begitu. Hak akses dan perizinan. Tentukan hak akses semua file. Apa bedanya ls min lva? Oh, ls min lva. Karena aku pahamnya yang ls min lva. LS itu kan buat melihat, LA itu buat melihat hak akses filenya yang ada di directory UTS. Nah, ini filenya config data sama ya di sini tuh nah drw directory rwx itu maksudnya si user bisa nge-read, nge-write, sama nge-execute. Terus yang grupnya bisa nge-read, write, execute. Setelah itu si other atau selain user sama selain grup itu cuma bisa nge-read sama execute, nggak bisa nge-write. Begitu. Udah izin file data 2 coba izin file data2.txt namanya dapat dibaca dan ditulis. Dibaca dan ditulis oleh 664. Oh, sudah dong. Gak apa-apa. Chalamat 664 data2.txt. Masuk dulu lah, kocak. Bentar-bentar. Dari atas. Chalamat 664 data2.txt. Oh, salah. Tipu-tipu. Maaf. 664 data slice data2.txt. Ternyata kita di ls. Ini kan. Terus kan ubah izin file data2.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user lain. Nah, mengubah hak akses kepemilikan itu bisa menggunakan chmod atau ya chmod. 664 di sini itu maksudnya 6 itu kayak kan di bentar malah. Oh, kan di kepemilikan hak itu ada kayak angka-angkanya gitu. Nah, angka si read ini ada 4 dan write itu ada 2. Jadi kalau seumpama si user cuma bisa nge-read sama nge-write aja, itu berarti 4 tambah 2 jadi 6 gitu kan. Berlaku untuk si grup juga. Terus karena si order itu cuma bisa nge-read. Iya, paham. Karena si user karena si order ini cuma bisa order grup ordering si order itu cuma bisa nge-read, jadi diganti menjadi 664. Berarti si order ini cuma bisa nge-read doang. W sama X-nya itu nggak ada. Untuk kepemilikan file data2.txt namanya sudo chmod.
Oke, habis itu sudah. Ah, hmm, kalau awalnya gimana? Ini. Nah, ubah kepemilikan file data2.txt ke user root dan group root. Kalau ngubah ke user sama group itu bisa pakai tanda titik dua. Tuh kayak gini jadi promptnya sudo chon. Chon itu buat mengubah kepemilikan filenya ke root. Rutin, root pertama itu sebagai user, root kedua itu sebagai grupnya. Terus ini uh, uh, file yang akan diubah data kepemilikannya. Habis itu untuk kalau kalau mau mengubah hak kepemilikan itu disuruh ngisi password dulu. Jadi pastikan kalian ingat password Ubuntu kalian. Terus ls-la itu buat ngelihat hak kepemilikannya udah keganti apa belum. Nah, ini kan awalnya kan Najwa ini. Usernya kan si Najwa ini kan. Nah, karena udah diganti root, jadi akan diubah menjadi Najwa ini berubah jadi root begitu. Terus habis itu kemudian kembalikan lagi hak kepemilikan ke user kalian. Sudah chon lagi, Najwa sebagai usernya, data slice data2.txt itu sebagai file yang akan diubah hak kepemilikannya. Di situ ls-la untuk melihat apakah sudah terganti. Oh, ini salah ya. ls-la untuk melihat apakah sudah keganti hak kepemilikannya. Habis itu kalau sudah keganti di sini itu jadi usernya kalian lagi begitu. Ubah hak akses ke eksekusi. Mari kita coba-coba. 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 O plus X. User kan? Fix. Bentar ya, kita coba-coba dulu kita. Hmm. Maksudnya, selain itu apa ya? Tetap bisakah? Oh, katanya ini bisa. Oh, coba gini. Sedih konflik. Jadi pakai anu aja. Ya, begitulah. Ubah akses itu chmod user plus X. Berarti itu user bisa nge-execute si conf slash backup.sh. Habis itu buat ngelihatnya itu pakai ini. Aku nggak tahu ini apa, soalnya diajarin ini tuh. Maaf, aku lupa ini maksudnya apa. Pokok pakai gini buat nge-eksekusi. Terus gitu. Outputnya jadi kayak gini. Loh, ya maaf. Terpencet. Tampilkan isi file. Ah. Pakai I lah. Tampilkan isi file ke FTP. Bisa nggak ya? Backup. Notasan.
bisakah dengan data bentar-bentar. Oh, hmm, ya maaf. Eh, hmm, oh, ya maaf. Bisa nggak ya? Bentar kita coba. Oke, ini masih ada konflik. Iya, gak apa-apa lah. Maaf, ada sedikit human error ya barusan. Jadi untuk menampilkan isi file conf ini, kemudian kemudian tampilkan ke data2.txt. Itu bisa menggunakan perintah T. T itu kayak perintah pertama itu ditampilin, habis itu langsung disimpan gitu loh. Nah, NA itu berarti ngeappen ngeappen output yang udah ditampilin tadi. Nah, data2.txt itu file tujuannya. Ini berarti si isi dari ini ditambahin ke data2.txt. Tuh. Di situ di terus di cat di cat untuk melihat ini tadi human error ya, maafkan. Jalankan dua perintah bebas berarti s direct bolehkah? Oh, ini saya. Um, berarti jalankan dua perintah bebas dan menerapkan perintah OR di dalamnya. Nah, perintah OR itu dijalanin, perintah kedua itu dijalanin kalau si perintah pertama itu nggak ada gitu, kayak salah gitu. Jadi kita di sini asal aja ya ls directory gitu kan, karena kita tidak pernah membuat directory namanya directory. Habis itu di or echo directory not found. Berarti terus di sini outputnya kan directory not found. Itu karena
si ls directory itu tidak berjalan karena si namanya directory itu gak pernah ada gitu. Tampilkan jumlah kata WC kah? Bentar ya, ikut coba. Oh iya benar. Ingat dan tampilkan data. Ah, dan data. Oke, ini ada ujian errornya ya Allah. Gimana cara menghilangkan ini? Kita tidak tahu. Tampilkan jumlah kata di dalam data.2.txt. Menampilkan kata itu bisa dengan WC. Katanya itu ini. Ini ding. Ya, katanya ini. Ini jumlah kalimatnya, ini jumlah. Oh, ini jumlah barisnya, ini jumlah katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Terus ngecat ini buat menampilkan ini kan tampilkan data 2.txt menggunakan operator n. N itu dijalanin kalau udah duanya itu benar. Begitu cari semua file yang berakhiran txt di dalam UTS. Find UTS menu gini kah? Keluar dulu baca. Find UTS berarti type-nya yang penting. Find UTS menu type tipe file maksudnya. Coba kita coba aja dulu. Apa gunanya begitu tanpa mencoba? Nah, find UTS menu apalah find UTS type F menu benar-benar ya Allah lagi-lagi human error maafkan. Cari semua file yang berakhiran .txt di dalam UTS. Sebelum itu kita keluar dari si UTS-nya itu ya pakai cd ini. Terus find UTS itu nama direktori yang akan dicari. Terus type F itu maksudnya tipe yang akan dicari itu cuma file doang, nggak ada direktorinya. Terus name-nya itu .txt. Outputnya ini bawah. Benar. Buat symbolic link compile data3.txt. Iya kah? lmls ini s lmls data3.txt suka apa masuk bisa gitu.
Ya, setelah saya coba-coba itu LN main. Ini ding. Masuk ke UTS dulu, masuk ke direktori UTS dulu. Habis itu di LMNS itu promnya data slice data 3.txt, terus shortcut yang akan dibuat. Habis itu buat buktikan bahwa symbolic link dari file data 3.txt telah dibuat. Itu bisa menggunakan ls-n shortcut datanya. Nah, itu semua sudah kebuat kan, shortcut data 3 itu bakal menampilkan data 3.txt. Habis ini buat arsip yang berisi hanya data 2.txt. Oh, itu pakai zip data 2.txt data. So, iya ya, data 2.zip data 2.txt. Oh, data zip data 2.zip data slash data 2.txt. Masuk ke UTS dulu lah, kocak. Ya Allah, Najwa, data 2.zip data slash data 2.txt. Buat arsip yang hanya berisi data 2.txt itu bukan ngezip data 2.zip. Ini nama datanya aku kasih nama data 2.zip gitu doang. Terus data yang akan file yang akan diarsip yaitu data 2.txt. Buat arsip UTS zip sakit dulu itu dari UTS zip main r terus ya Allah, arsip arsip zip UTS. Oh, ini sudah. Iya ya, maaf. Sebentar. Terus dulu tuh SPI komentar terus dan ekstrak zip zip UTS zip apa pertama kan ini buat arsip UTS arsip.zip dari direktori UTS. Berarti itu zip main r. Oh, sebelumnya itu keluar dari direktori awalnya ya UTS. Terus di zip main r itu berarti semuanya bakal ikut ke arsip. Nama arsipnya yang akan dibuat, terus file directory yang akan diarsipkan. Habis itu hapus directory UTS, kemudian ekstrak arsip UTS arsip.zip. RMNR itu buat ngehapus directory UTS-nya, dan itu biar praktis aja sih. Habis itu nge-unzip, diekstrak zipnya. Terus itu di ls, terus waduh ini terus arsip z macam tuh. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.